Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayunita Chandra Dewi dengan NIM 191303114 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan LKM 1 mata kuliah metabolisme. Sebelumnya pada LKM 1 ini ada 14 subtopik yang mana berawal dari soal yang pertama sampai soal yang ke-14. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, jelaskan teori-teori membran. Teori-teori tentang struktur membran sel itu dapat disimpulkan menjadi 3 kelompok, yaitu teori lembaran atau leaflet teori, yang pada dasarnya menyatakan bahwa membran sel tersusun atas lapisan-lapisan. Kemudian teori yang kedua adalah teori bola-bola atau globular teori, yang menyatakan bahwa komponen lipid protein berbentuk seperti bola-bola yang tersusun membentuk lembaran. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori dinamis, yang menyatakan bahwa struktur membran sel dapat berbentuk lembaran berlapis dan dapat berubah menjadi susunan bola-bola mengikuti keadaan dan kebutuhan. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, jelaskan fungsi membran kaitannya dengan metabolisme. Membran sel adalah tempat terjadinya atau berlangsungnya reaksi metabolisme. Mengapa terdapat di membran sel? Karena pada membran terdapat sejumlah enzim yang dapat berfungsi sebagai katalis dalam beberapa proses metabolisme. Kemudian soal yang ketiga adalah jelaskan perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Untuk istilah katabolisme dan anabolisme ini emang sering terdapat pada materi metabolisme, yang mana katabolisme adalah proses penguraian dari molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan untuk proses anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan molekul kecil menjadi molekul besar. Perbedaan yang kedua adalah pada katabolisme itu melepaskan energi, sedangkan untuk anabolisme adalah membutuhkan energi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah untuk katabolisme adalah senyawa awal untuk proses metabolisme. Sedangkan untuk anabolisme itu adalah senyawa lanjutan dari proses katabolisme. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Enzim termasuk senyawa organik, tersusun dari protein dan bertindak sebagai biokatalisator dalam metabolisme. Jelaskan mengapa enzim berperan penting dalam metabolisme. Enzim memegang peranan penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Fungsi enzim adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai suatu transisi atau suatu bentuk dengan tingkat energi tertinggi dalam suatu reaksi kimiawi. Suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan demikian, membutuhkan lebih sedikit energi untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Enzim mempercepat reaksi kimiawi secara spesifik tanpa adanya pembentukan hasil samping pada larutan dengan keadaan suhu dan pH tertentu. Kemudian kita berlanjut ke soal yang kelima. Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan segala proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat sehingga mendapatkan energi. Adapun metabolisme karbohidrat itu dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Untuk anabolisme adalah proses sintesis molekul besar, sedangkan untuk katabolisme adalah proses penguraian molekul besar. Kemudian dalam proses metabolisme karbohidrat ada beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah atau proses glikolisis. Glikolisis adalah penguraian atau perombakan karbohidrat menjadi energi, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O. Tempat terjadinya glikolisis ini adalah terjadi di dalam sitoplasma. Secara aerob atau dengan menggunakan gas oksigen, hasil yang diharapkan adalah dalam glikolisis ini
asam pirufat itu akan masuk ke dalam mitokondria di mana menghasilkan asetil-CoA. Sedangkan untuk siklus Krebs itu akan menghasilkan ATP, kemudian CO2 dan H2O. Kemudian pada reaksi glikolisis secara anaerob itu akan menghasilkan asam laktat. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah sintesis glikogen dari glukosa. Tempat terjadinya itu dalam hati dan otot. Kemudian untuk reaksinya dapat dilihat pada slide. Reaksi yang pertama, ketika glukosa ditambahkan ATP dengan bantuan Mg2+, maka akan menghasilkan glukosa 6-fosfat dan ADP, di mana enzim yang digunakan adalah glukokinase atau heksokinase. Kemudian untuk reaksi yang kedua, ketika glukosa 6-fosfatnya sudah disintesis tadi, menggunakan enzim fosfoglukomutase, maka akan dihasilkan glukosa 1-fosfat. Kemudian reaksi yang ketiga adalah ketika glukosa 1-fosfat yang sudah disintesis tadi ditambahkan UTP dengan enzim UDPG pirofosforilase, maka akan menghasilkan UDPG dan pirufat. Kemudian kita lanjut ke proses yang ketiga yaitu glukogenolisis. Katalisis artinya penguraian. Glikogenolisis merupakan penguraian atau pemecahan glikogen. Yang tadi adalah glikogenesis adalah pembentukan glikogen, sedangkan untuk glikogenolisis adalah penguraian atau pemecahan glikogen. Tempat terjadinya adalah dalam hati dan otot, jadi secara bersamaan dengan glikogenesis. Kemudian untuk otot itu fungsinya adalah untuk mendapatkan energi dari otot. Kemudian hasil akhirnya adalah pirufat atau laktat, sebab glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Sedangkan untuk di hati, fungsinya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah antara 2 waktu makan. Nah, reaksinya dapat dilihat pada slide. Lanjut kita proses yang keempat yaitu HMP-Shun atau heksosa monofosfat Shun atau pentosa fosfat pathway yang merupakan jalan lain dari oksidasi glukosa. Pada proses ini tidak menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, proses ini aktif dalam hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, kelenjar mamae atau laktasi. Nah, proses yang kelima adalah gluconeogenesis. Adalah pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, terjadi pada hati dan ginjal. Proses ini penting untuk penyediaan glukosa jika karbohidrat tidak memenuhi. Contohnya pada proses diet. Kita lanjut ke soal yang keenam. Karbohidrat sendiri tersusun oleh unsur CHO. Sifatnya setelah dicerna usus, karbohidrat akan diserap oleh usus halus. Bentuk karbohidrat yang diserap oleh dinding usus halus adalah monosakarida, yang kemudian sebagian besar dibawa oleh aliran darah menuju hati, ketika sebagian yang lain dibawa ke sel jaringan tertentu untuk mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Gambarkan tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Jadi, karbohidrat yang dimana bentuk sederhananya adalah monosakarida akan dipecah menjadi glukosa, yaitu proses yang paling atas. Glukosa adalah senyawa dengan 6 atom C, akan mengalami proses glikolisis, yang mana hasil yang diperoleh yaitu asam pirufat dengan samping akhirnya adalah ATP atau energi dan NADH. Kemudian asam pirufat tersebut akan mengalami proses dekarbosilasi oksidatif, yang mana hasilnya adalah asetil koenzim A
asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs, yang mana akan menghasilkan asam oksaloasetat dan asam sitrat yang terjadi secara bersiklus atau berulang-ulang. Yang mana pada hasil samping dari proses glikolisis berupa ATP, NADA, NADH, kemudian NHDH, dan seterusnya akan masuk ke dalam rantai transportasi elektron respirasi. Jadi akan berkaitan dengan proses pernafasan. Kemudian soal yang ketujuh, apa perbedaan antara glikogenesis dengan glikolisis? Dari kata glikogenesis dan glikolisis merupakan suatu istilah yang berbeda. Glikogenesis adalah metabolisme karbohidrat yang mengubah glukosa menjadi glikogen, atau suatu proses pembentukan glikogen yang bersumber dari glukosa. Sedangkan glikolisis adalah proses pemecahan molekul glukosa menjadi asam pirufat, ATP, dan NADH. Kemudian untuk soal yang ke-8, tuliskan dan jelaskan tahapan dalam proses pembentukan glikogen. Yang mana di samping kiri adalah jalur tahapan glikolisis. Pembentukan glikogen itu namanya glikolisis. Tahap yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh aksi atau enzim glikokinase atau heksokinase dengan konversi ATP menjadi ADP. Jadi ada perubahan dari ATP menjadi ADP. Kemudian tahap yang kedua, setelah glukosa 6-fosfat itu diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase dengan melewatkan glukosa 1,6 difosfat sebagai perantara wajib yang terdapat pada bagian tersebut. Kemudian tahap yang ketiga, glukosa 1-fosfat diubah menjadi UDP glukosa dengan enzim UDP glukosa pirofosforilase, yang mana pirofosfat ini akan yang terbentuk kemudian dihidrolisis menjadi molekul fosfat oleh pirofosfatase. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah enzim glikogenin dibutuhkan untuk membentuk rantai glikogen pendek awal yang nantinya diperpanjang oleh glikogenesis lainnya. Glikogenin merupakan suatu hemodimer yang memiliki residu tirosin pada setiap subunit dengan fungsi sebagai jangkar untuk ujung pereduksi glikogen. Mula-mula sekitar 7 molekul UDP glukosa ditambahkan ke setiap residu tirosin oleh glikogenin sehingga membentuk ikatan alfa. Pada tahap kelima, setelah rantai ke-7 monomer glukosa terbentuk, sintase glikogen mengikat rantai glikogen, kemudian menambahkan UDP glukosa ke gugus residu glukosil pada rantai glikogen, sehingga membentuk lebih banyak ikatan alfa. Tahap terakhir adalah tahap yang ke-6. Kemudian cabang dibuat oleh enzim percabangan glikogen yang akan mentransfer ujung rantai ke bagian yang sebelumnya, membentuk ikatan glikosidik alfa 1:6, sehingga terbentuk cabang yang tumbuh secara lanjut dengan penambahan lebih banyak unit glikosidik alfa 1:4. Soal yang ke-9, mengapa sianida dapat menghancurkan sistem pencernaan manusia sehingga manusia bisa keracunan? Sianida seperti pada kasus beberapa tahun yang lalu, di mana adalah senyawa kimia yang sangat berbahaya jika tanpa sengaja ataupun sengaja masuk ke dalam tubuh. Apabila sianida masuk ke dalam sistem pencernaan, maka sianida akan berkumpul pada hati dan membuat sistem kardiovaskuler atau sistem yang berisikan jantung dan pembuluh darah itu menjadi memburuk. Sianida dapat berikatan dengan enzim yang mengandung unsur besi di rantai pernafasan, sehingga membuat manusia yang memakan atau menghirup sianida itu akan kesulitan bernafas. Selain itu juga,
karena cyanida dapat berikatan dengan bagian aktif atau dapat memblokir enzim sitokrom oksidase, yang mana hal ini memiliki peranan yang penting bagi mitokondria yang dapat menghentikan metabolisme sel, sehingga manusia itu kekurangan O2, karena pada intinya mitokondria ini berfungsi sebagai dalam respirasi sel. Jika mitokondria tidak berjalan secara maksimal, maka sel akan mati lemas, sehingga secara terus-menerus beberapa sel yang dalam tubuh kita itu tidak bisa beroperasi ataupun bekerja secara maksimal, sehingga dapat menyebabkan kematian maupun keracunan. Kemudian ada soal yang ke-10. Soal ke-10 membahas tentang toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Jawabannya adalah iya, karena toksisitas oksigen dapat menimbulkan keracunan bagi tubuh manusia. Toksisitas atau yang dapat disebut dengan keracunan oksigen adalah suatu keadaan yang dapat memberikan dampak atau efek samping yang berbahaya karena menghirup oksigen molekuler pada tingkat parsial. Toksisitas oksigen merupakan keadaan di mana tekanan udara saat menghirup oksigen itu lebih dari 1 atm. Nah, misalnya saja pada gambar kita dapat lihat bagaimana sistem oksigen aktif yang mana akan menghasilkan hidroksil radikal atau OH-. Radikal OH yang terdapat pada bagian ini. Nah, misalnya saja itu contohnya adalah pada saat kita menyelam. Ketika tubuh kita itu masuk ke dalam air, maka tekanan di bawah laut itu akan tinggi. Maka tubuh kita akan menyesuaikan dengan tekanan tinggi tersebut dan berusaha menyamakan dengan tekanan yang ada dalam tubuh. Nah, ketika kita akan keluar atau mencapai permukaan air, maka dalam tubuh kita masih menyesuaikan dengan tekanan tinggi. Ketika kita sampai ke daratan dengan tekanan yang 1 atm, maka hal tersebut akan terjadi perbedaan tekanan dalam tubuh maupun di luar tubuh, sehingga sering terjadi muntah darah. Nah, untuk soal yang ke-11 adalah apakah benar hidrogenasi adalah sistem oksidasi biologi yang tidak melibatkan peran molekul oksigen? Berikan alasanmu. Jawabannya adalah benar, karena hidrogenasi merupakan sistem oksidasi yang tidak selalu melibatkan oksigen di dalamnya. Hidrogenasi umumnya memiliki fungsi dalam pemindahan hidrogen dari substrat satu ke substrat lainnya dalam suatu rangkaian reaksi oksidasi reduksi yang terangkai. Contoh saja pada gambar merupakan suatu siklus Krebs yang mana terjadi hidrogenasi. Pada soal yang ke-12, jelaskan apakah komponen pada rantai respirasi tersusun untuk menurunkan potensi redoks. Nah, rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen pada bagian membran dalam mitokondria yang melibatkan sejumlah enzim. Pada komponen dalam rantai respirasi ini menghasilkan ion hidrogen yang dikeluarkan pada sisi luar mitokondria. Kemudian, beda potensial elektrokimia yang dihasilkan oleh distribusi asimetrik ion H+ digunakan untuk menjalankan mekanisme pembentukan ATP atau energi. Pada umumnya, membran dalam mitokondria bersifat impermeabel terhadap ion terutama pada proton, sehingga terkumpul pada sisi luar membran dan membentuk beda potensial elektrokimia pada kedua bagian yang terdiri atas potensial kimia dan potensial elektrik. Beda potensial yang digunakan untuk menjalankan ATP sintase pada membran yang ketika terdapat Pi ditambahkan ADP akan membentuk ATP, sedangkan kompleks untuk membentuk ATP tersebar di dalam membran pada mitokondria. Subunit F1 melekat melalui suatu tangkai pada suatu kompleks protein membran yang disebut dengan V0.
atau F0. Proton akan melewati F0 dikurangi F1 dan membentuk ATP dari ADP dan Pi. Beda potensial elektrokimia yang terjadi akibat translokasi proton akan menghambat transport senyawa reduktor yang selanjutnya melalui rantai respirasi, sehingga proton akan masuk kembali melalui ATP sintase. Senyawa seperti dinitrofenol akan meningkatkan permeabilitas terhadap proton sehingga menurunkan potensial elektrokimia serta aliran pendek ATP sintase. Dan pada akhirnya terjadi secara terus-menerus tanpa adanya fosforilase. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Jelaskan glikolisis anaerob yang terjadi di dalam tubuh manusia. Glikolisis anaerob merupakan proses pembentukan anaerob, proses pembentukan glikogen yang mana tidak memerlukan adanya unsur O2 atau gas oksigen. Yang mana prosesnya yang pertama, glukosa difosforilasi membentuk glukosa 6-fosfat beserta ADP oleh ATP dengan katalis enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase yang mana isomerasi ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi membentuk fruktosa 1,6 bifosfat dan ADP oleh ATP dengan enzim katalis yaitu disfosfofruktokinase. Kemudian tahap selanjutnya, gliseral 3-fosfat dapat digunakan pada jalur glikolisis yang menyebabkan dihidrodiseton fosfat dapat secara cepat diubah menjadi gliseraldehid oleh tiosa fosfat isomerase dalam reaksi kesetimbangan. Kemudian langkah selanjutnya adalah gliseral 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan katalis gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase yang menggunakan fosfat menjadi anorganik serta NAD. Produk lain yang dihasilkan adalah NHDH. Sedangkan energi untuk pembentukan ikatan fosfat berenergi tinggi bersumber dari oksidasi gusaldehid pada gliseraldehid 3-fosfat. Langkah selanjutnya adalah kemudian ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bisfosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP sehingga menghasilkan 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat selanjutnya oleh fosfogliserat mutase atau enzim fosfogliserat mutase diubah menjadi 2-fosfogliserat lewat perpindahan gugus fosfat pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrase 2-fosfogliserat untuk membentuk fosfoenopirufat atau PEP. Sehingga melalui reaksi ini dapat mengubah ikatan ester fosfat pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP atau fosfoenopirufat. Hingga pada reaksi akhir, pirufat kinase atau enzim pirufat kinase ini mengkatalisis pemindahan PEP ke ADP secara irreversibel untuk membentuk ATP dan pirufat. Kemudian soal yang terakhir adalah pada gambar di bawah ini tulislah enzim-enzim yang terlibat dalam masing-masing tahap. Yang di samping ini adalah langkah-langkah dari glikolisis atau pembentukan glikogen. Yang mana enzim yang terlibat adalah 1. Pirufat kinase, kemudian gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase, pirufat dehidrogenase, fosfogliserat kinase, heksokinase dan fosfofruktokinase, suksinat tiokinase, suksinat dehidrogenase, malat dehidrogenase, alfa-ketoglutarat hidrogenase, dan isositrat dehidrogenase.
Sekian pembahasan LKM 1 mata kuliah metabolisme. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih ada salah kata ataupun salah pengucapan istilah. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.